Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonard Timurlenski dengan NIM 12S22119. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas praktikum T08 yaitu transkrip. Sebelumnya itu, saya ingin menunjukkan eh, nilai saya. Nilai yang saya dapatkan itu adalah 100. Selanjutnya, saya akan membacakan ritmenya. Pada tugas kali ini, kita akan mengembangkan sebuah fitur ke dalam akademik simulator, yaitu transkrip, di mana sebuah transkrip itu tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studi. Pada transkrip, yaitu yang pertama, mata kuliah ditampilkan secara historis, mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020-2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021-2022. Demikian juga berlaku eh, untuk periode semester. Yang kedua, bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir akan ditampilkan. Yaitu berikut adalah format yang perintah digunakan, yaitu student transcript, yaitu simulator kemudian akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan informasi performa mahasiswa untuk setiap pengambilan mata kuliah atau enrollment. Berikut adalah contoh inputan yang akan dimasukkan dan output yang akan dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan driver satu. Di driver satu ini saya hanya akan menjelaskan bagian case student transcript saja karena uh, tugas ini tidak jauh dari T07 kreatif yang kemarin, dan pada tugas 8 ini saya hanya menambahkan student transcript saja. Perintah student transcript ini digunakan untuk menghasilkan transkrip akademik dari seorang mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa yang diberikan sebagai argumen. Transkrip transkrip ini akan mencakup informasi performa mahasiswa secara kumulatif, em, serta detail pengambilan mata kuliah atau enrollment-nya itu dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Tujuan dari student transcript ini yaitu untuk menampilkan informasi kumulatif mengenai performa mahasiswa, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk, program studi, nilai rata-rata atau GPA-nya dari semua rata mata kuliah yang diambil, dan total kredit yang berhasil diselesaikan. Student transcript ini juga akan menampilkan detail pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa yang termasuk eh, oleh mata kuliah, ID mata kuliah, tahun ajaran, dan semester saat mata kuliah diambil. Em, Nilai yang diperoleh mahasiswa dan pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan student transcript ini. Pada baris 154, as if student transcript ini, eh, perintah ini diberikan student transcript yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada string tokens satu yang dimana ini em, mendeklarasikan dan menginisiasikan variabel student ID dengan elemen kedua dari array tokensnya. Selanjutnya pada baris 156 sampai 157 yaitu double total credit sama dengan 0, yang dimana mendeklarasikan dan menginisiasikan variabel total credit dan total grade points dengan 0, yang dimana variabel ini akan digunakan untuk menghitung total credit dan total point grade-nya.
Selanjutnya pada baris ke 158 sampai 160 map string yang dimana ini pun mendeklarasikan atau menginvestasikan 3 hash map course grade points yang akan menyimpan kredit dan poin grade untuk setiap kursus, dan last enrollment akan menyimpan enrollment terbaru untuk setiap kursusnya. Selanjutnya baris 162 yaitu eh, ini memulai loopingan for yang akan berjalan melalui setiap enrollment dalam list enrollmentnya. Pada baris selanjutnya pada baris ke 163 ini em, jika student ID dari enrollment yaitu sama dengan student ID yang diberikan dan nilai grade bukan non, maka blok kodenya itu akan dieksekusi. Selanjutnya eh, pada baris ke 164 sampai 165 double course credit dan double grade points yang dimana ini menghitung kredit kursus dan point grade-nya itu untuk enrollment yang nantinya. Selanjutnya baris ke 167 jika course grade-nya itu mengandung yang sama dengan course ID dari teman tadi, maka blok code-nya itu akan dieksekusi. Selanjutnya pada baris ke 168 sampai 171 yang dimana jika last enrollment-nya itu tidak mengandung kunci yang sama dengan course ID dari enrollment-nya itu, eh, atau jika enrollment-nya itu lebih baru dari enrollment terakhir untuk kursus yang sama, maka blok code-nya itu akan dieksekusi. Selanjutnya pada baris ke 172 sampai 174 eh, ini mengurangi total point grade dengan poin grade yang lama untuk kursus dan memperbarui poin grade-nya itu untuk kursus dengan poin grade yang baru. Dan menambahkan eh, poin grade yang baru ke total poin grade-nya. Selanjutnya pada baris ke 176 eh, sampai 181 yang dimana ini jika course grade-nya itu tidak mengandung kunci yang sama dengan course ID dari enrollment tersebut, maka akan menambahkan kredit kursus eh, dan poin grade ke course credit-nya itu dan course grade points masing-masing. Dan menambahkan kredit kursus dan poin grade ke total kredit dan total poin grade-nya. Selanjutnya pada baris ke 183 sampai 187 yang dimana jika last enrollment itu tidak mengandung kunci yang sama dengan course ID dan enrollment tadi, atau jika enrollment saat ini lebih baru dari enrollment terakhir untuk kursus yang sama, maka akan memperbarui enrollment terakhir eh, untuk kursus dengan enrollment yang saat ini. Tentunya pada baris ke 192 yaitu ini menghitung GPA dengan membagi total poin grade dengan total kredit. Jika total kreditnya adalah 0, maka GPA-nya adalah 0. Selanjutnya pada baris ke 194 sampai 198 berikut ini untuk mencetak informasi siswa dan GPA-nya. Selanjutnya pada baris 122 sampai 104 ini untuk mencetak informasi enrollment terbaru untuk setiap kursusnya. Selanjutnya pada T08 ini kita mengubah atau memanggil nested construct. Yaitu di sini saya memanggil uh, nested construct yaitu student use inner yang dimana
Pada bagian ini, method user itu use inner dari kelas student itu dipanggil dari dalam method main yang dimana di kelas driver 1. Ini adalah pemanggilan nested method yang dari kelas main. Pada di student ini eh, di sini saya mengimplementasikan nested constructor yaitu public static class print student yang dimana ini adalah sebuah nested class yang dideklarasikan di dalam kelas driver 1. eh, dan nested class ini memiliki metode print student yang digunakan untuk mencetak informasi mahasiswa student ke konsolnya. Tentunya di sini pada nested constructor ini saya mengubahnya ke inner use inner class yang dimana metode use inner class ini adalah sebuah metode statis yang berada di dalam kelas driver 1 eh, yang dimana metode ini juga digunakan untuk membuat instance dari nested class print student yaitu print student inner eh, dan kemudian memanggil metode print student dari nested class tersebut dengan meneruskan daftar mahasiswa student itu sebagai argumen. Dengan ini, ketika kita memanggil student use inner atau students itu dari metode main, kita sebenarnya akan membuat instan dari nested class print student dan menggunakan metode print student yang di dalamnya itu untuk mencetak informasi mahasiswanya. Em, Selanjutnya eh, pada T08 ini saya menambahkan kelas model yaitu kelas student transcript yang dimana di student transcript ini ada package academic model yang dimana baris ini menunjukkan bahwa kelas student transcript itu berada pada academic model. Selanjutnya ada public class student transcript yang dimana ini deklarasi kelas student transcript yang digunakan untuk mempresentasikan transkrip akademik seorang siswa. Di sini ada private string code, private string ID, private string academic year, private string semester, dan private string grade, di mana eh, di sini kita mendefinisikan atribut yaitu variable intens yang dimiliki oleh kelas student transcript. Setiap atribut ini memiliki tipe data string dan dibuat sebagai private. Yang dibuat sebagai private artinya itu mereka hanya dapat diakses dari dalam kelas student transcript sendiri. Selanjutnya di sini ada konstruktor pada baris 10 sampai 16 yang dimana konstruktor ini tanpa parameter untuk kelas student transcript. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek student transcript itu dengan nilai default untuk setiap atributnya. Selanjutnya ada baris 18 sampai 23 ada public student transcript di mana ini adalah konstruktor untuk student transcript yang menerima parameter. Konstruktor ini memungkinkan kita untuk membuat objek student transcript dengan nilai yang diberikan untuk setiap atributnya. Selanjutnya ada di sini metode getter dan setter, yaitu public string get code, public void set code, public string get ID, public void set ID, public string get academic year, public void academic set year, public string get semester, public void set semester, public string get grade, public void get grade. Yang dimana ini adalah metode getternya itu atau untuk dan setter untuk setiap atribut dalam kelas student transcriptnya itu. Di mana untuk mengambil nilai dari atribut. Sedangkan setter itu untuk mengatur nilai atribut dengan nilai yang baru. Dengan demikian, kelas student transcript itu memiliki atribut untuk menyimpan informasi transkrip siswa, yaitu seperti kode, ID, tahun akademik, semester, dan grade.
atau nilai dan menyediakan metode untuk mengakses atau mengubah nilai-nilai tersebut. Metode gather dan setter ini memungkinkan akses kontrol terhadap nilai-nilai atribut tersebut dari kelas luar dari student transkrip tersebut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan code-nya. Pada taks yang pertama, output yang dikeluarkan sudah sesuai. Selanjutnya, teks yang kedua, output yang diminta sudah sesuai. Selanjutnya, teks output yang diminta juga sudah sesuai. Lalu yang terakhir, sudah mengeluarkan output yang sesuai. Eh, Output yang diminta sudah sesuai dengan yang saya kerjakan. Eh, Pada presentasi ini, di sini disebutkan hmm, menunjukkan hasil pro dari kita classroomnya. Nilai yang saya dapat itu adalah um, total tes questnya itu 4 eh dan kendala yang saya hadapi dalam pekerjaan tugas kali ini yaitu penyusunan output pada taks 3 yang terurut secara benar, yang dimana output yang em, output yang saya keluarkan itu tidak berurut berdasarkan tahun ajaran dan semesternya itu secara konsisten. Konsisten. Contohnya itu kayak enrollment mata kuliah itu 12S1101 em, yang dimana terlihat itu tercampur antara tahun ajaran tahun 2020 atau 2021 dan 2021 atau 2022 dan juga antara semester odd dan even dan ternyata eh, saya bisa membacakan masalah tersebut. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.